dengan judul transformasi digital dalam bisnis. Kamalia Putri hadir. Oke, kemudian yang kedua dia Sofi, Muhammad Farhan, oke, Muhammad Abdullah, oke, Supiano, dan terakhir Tarto. Ya, semua telah berhadir ya. Kelompok 1 sebagai materi dan kelompok 2 sebagai pembahas yang lainnya ya. Oke, kepada kelompok 1 waktu dan tempat dipersilakan untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait transformasi digital dalam bisnis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syahrial Sadiq, STM Engineering MM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan teman-teman yang telah berhadir pada perkuliahan hari ini. Perkenalkan, anggota dari kelompok 1 terdiri dari Kamalia Putri, saya sendiri Dia Sofi, kemudian ada Muhammad Amrullah, kemudian ada Muhammad Farhan Firdaus, kemudian ada Supian Nur, dan yang terakhir ada Ranto Febrian. Berikut ini ada pokok pembahasan dari materi kami. Yang pertama ada pengertian transformasi digital, yang kedua ada sejarah transformasi ke digital, yang ketiga ada jenis transformasi digital, yang keempat ada faktor-faktor yang terjadinya transformasi digital, kelima ada tantangan dalam transformasi digital, yang keenam ada dampak transformasi digital terhadap efisiensi operasional, yang ketujuh ada peran cloud computing dalam fleksibilitas bisnis, dan yang terakhir ada strategi digitalitas bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing. Baik, untuk memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian transformasi digital. Nah, transformasi digital ini sendiri merupakan proses mengintegrasikan teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis dan organisasi. Nah, transformasi digital ini juga itu mengubah cara perusahaan bekerja dan bagaimana itu mereka memberikan layanan atau produk kepada pelanggan. Nah, transformasi digital ini juga bukan hanya sekedar kayak menggunakan teknologi baru, tapi transformasi digital itu lebih melibatkan banyak perubahan di dalamnya, seperti budaya, kepemimpinan dan cara kerja sebuah organisasi, di mana transformasi digital ini agar kinerja dari organisasi itu lebih efisien dan inovatif. Nah, contoh sederhananya itu bisa kita bayangkan sebuah toko konvensional yang hanya menjual produknya secara langsung di toko fisik. Dengan transformasi digital itu mereka mulai menjual produk secara online melalui website atau marketplace dengan menerima pembayaran digital dan menggunakan data pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Nah, dari penggambaran contoh tersebut bisa kita lihat bahwa transformasi itu merubah banyak hal, baik dari kayak penjualannya maupun dari cara mereka bekerja. Kemudian di sini ada beberapa definisi dari transformasi digital menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Westerman, Bonnet, dan MCF tahun 2014, di mana transformasi digital itu adalah pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan operasional bisnis secara drastis. Kemudian yang kedua ada menurut Vial 2019, yang mana mengatakan transformasi digital itu merupakan sebuah proses perubahan organisasi yang signifikan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir ada menurut Fitzgerald dan kawan-kawan tahun 2013, yang mengatakan bahwa transformasi digital itu merupakan perubahan besar dalam cara perusahaan itu beroperasi dan model bisnisnya untuk memanfaatkan teknologi digital. Nah, dari hal tersebut bisa kita simpulkan
mengatakan bahwa pengertian transformasi digital itu merupakan proses integrasi teknologi digital ke seluruh aspek operasional dan strategi organisasi yang mana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan cakupan operasional. Nah, transformasi digital ini juga itu nggak hanya sekedar mengadopsi teknologi baru seperti cloud computing, big data, internet of things, dan AI, tetapi juga melibatkan banyak perubahan mendalam dalam budaya organisasi, baik kepemimpinan, cara beroperasi, dan interaksi dengan pelanggan serta pasar. Selanjutnya ada sejarah transformasi digital, di mana konsep digitalisasi itu pertama kali muncul pada tahun 1970 ketika desain manufaktur itu mulai digunakan dalam konteks bisnis, di mana minatnya terus berkembang pada tahun 1980 dengan memperkenalkan perancangan sumber daya perusahaan dan sistem manajemen hubungan pelanggan, yang mana untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui proses digitalisasi. Kemudian pada akhir 1990-an muncul model e-commerce dan layanan perbankan online yang mana mempercepat digitalisasi operasi bisnis. Berikut ini ada beberapa tonggak penting dalam sejarah transformasi digital. Yang pertama itu pada 1970-an, yang mana itu munculnya komputer personal atau PC. Nah, pada tahun ini terjadi kemunculan komputer personal PC yang menandai awal dari revolusi komputasi pribadi. Nah, beberapa peristiwa kunci yang mencerminkan fenomena ini antara lain yang pertama itu ada Altair 1800 pada tahun 1975, yang mana dirancang oleh NITS Micro Instrumentation dan Teknologi System. Nah, Altair 8800 ini sendiri merupakan komputer personal pertama yang tersedia secara massal. Kemudian ada IBM PC pada tahun 1981, yang mana IBM ini memperkenalkan personal komputer, yang mana personal komputer ini menjadi salah satu yang paling sukses dijual secara komersial. Nah, dari periode ini menandai awal dan pergeseran menuju kekuatan komputasi yang tersentralisasi, di mana individu dan bisnis dapat memiliki dan mengendalikan komputer mereka sendiri. Kemudian pada tahun 1980-an terjadinya pengembangan internet. Nah, pada tahun ini terjadi perkembangan yang signifikan dalam pembentukan internet modern yang mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Beberapa yang muncul pada tahun 1980-an itu ada pengembangan ARPANET, kemudian pembentukan Domain Name System atau DNS, yang mana dari perkembangan tersebut itu mengubah internet dari sebuah jaringan yang awalnya terbatas untuk kepentingan militer dan akademisi itu menjadi sebuah platform global yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Kemudian ada pada tahun 1990-an munculnya bomb.com dan e-commerce. Nah, pada tahun ini itu terjadi fenomena yang dikenal dengan .com boom, di mana terjadi lonjakan pesat perusahaan berbasis internet serta pertumbuhan pesat dari industri e-commerce. Beberapa peristiwanya ada yang pertama ada pendirian Amazon pada tahun 1994, kemudian ada lonjakan investasi dan spekulasi .com, di mana di pertengahan hingga akhir 1990-an itu terjadi lonjakan besar dalam investasi terhadap perusahaan-perusahaan berbasis internet yang dikenal sebagai .com. Banyak perusahaan ini tuh dicatat di bursa saham dan mengalami peningkatan pasar yang drastis. Kemudian peristiwa selanjutnya itu ada pertumbuhan e-commerce. Nah, dari hal ini meskipun .com boom itu akhirnya
untuk menggambarkan evaluasi internet menuju platform yang lebih dinamis dan partisipatif. Kemudian ada peningkatan user generated content, di mana teknologi Web 2.0 ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan dan berbagi konten mereka sendiri secara online, termasuk blog. Nah, video dan gambar platform ini seperti Blogger, YouTube, dan Flickr menjadi populer sebagai tempat untuk mempublish konten kreatif. Kemudian ada peristiwa munculnya jaringan sosial perkembangan Web 2.0. Nah, dari perkembangan ini itu memicu revolusi dalam cara orang menggunakan internet, yang mana memungkinkan kolaborasi dan interaksi yang lebih besar antara individu secara online. Kemudian yang kelima itu ada pada pertengahan 2000-an, komputasi awan atau cloud computing. Nah, pada pertengahan tahun 2000-an itu terjadi kemunculan layanan komputasi awan atau cloud computing seperti Amazon Web Service dan Google Cloud Computing yang membawa perusahaan itu signifikan dalam cara bisnis mengakses dan menggunakan sumber daya komputasi. Kemudian pada akhir 2000-an yang terjadinya revolusi mobile, di mana pada akhir 2000-an itu terjadi revolusi mobile dengan diluncurkannya iPhone pada tahun 2007 dan pertumbuhan adopsi smartphone secara luas. Nah, peristiwa ini tuh mempercepat transformasi digital dengan memungkinkan konektivitas yang merata dan layanan berbasis aplikasi. Beberapa peristiwanya itu ada peluncuran iPhone pada tahun 2007, kemudian ada pertumbuhan adopsi smartphone serta pengembangan ekosistem aplikasi. Nah, dari revolusi mobile ini pada akhir tahun 2000-an itu menjadi salah satu pendorong utama dalam transformasi digital yang terus berlanjut hingga saat ini. Kemudian yang ketujuh ada tahun 2010-an, di mana big data dan analitika itu mulai muncul. Nah, pada tahun ini terjadi lonjakan teknologi big data dan analitika canggih yang mengubah cara perusahaan memanfaatkan data besar untuk mendapatkan wawasan bisnis yang berharga. Beberapa peristiwa penting yang muncul itu ada peningkatan volume dan ketersediaan data. Kemudian ada adopsi teknologi data, di mana dari pada tahun 2010-an ini perkembangan big data dan analitika canggih selama tahun 2010-an itu telah membuka peluang baru dalam hal inovasi bisnis, pengambilan keputusan berbasis data, dan pemberian nilai tambah kepada pelanggan. Kemudian yang ke-8 ada pada tahun 2010-an Internet of Things dan Industri 4.0. Dan pada tahun 2010 terjadi penyebaran massal perangkat Internet of Things yang mengubah berbagai industri seperti manufaktur, kesehatan, dan transformasi. Nah, Internet of Things ini memungkinkan pemantauan real time, perawatan produktif, dan ekosistem terhubung. Beberapa peristiwa pentingnya itu ada adopsi mesin Internet of Things device, terus transformasi industri. Nah, dari perkembangan Internet of Things selama tahun 2010-an ini telah mengubah cara berbagai industri beroperasi dan berinovasi. Kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisa data secara real time telah membuka pintu bagi efisiensi baru. Kemudian yang ke-9 ada pada tahun 2010-an kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. Pada tahun 2010-an itu kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin menjadi hal yang umum dalam berbagai industri. Perusahaan mulai memanfaatkan AI untuk berbagai keperluan, termasuk otomatisasi, analitik, prediktif, pemrosesan bahasa alami, dan rekomendasi personal. AI sendiri adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembukaan sistem yang dapat melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Kemudian, machine learning
Kemudian pada yang terakhir pada tahun 2020-an percepatan digital transformasi, di mana pada tahun 2020-an itu percepatan transformasi digital terjadi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang mendorong kebutuhan akan perubahan digital di berbagai industri. Nah, contoh peristiwanya itu ada pekerjaan jarak jauh, remote work, kemudian ada alat kolaborasi digital, contohnya yaitu Zoom yang mana melonjak tajam. Nah, dari perkembangan ini, percepatan transformasi digital selama pandemi COVID-19 itu menyoroti pentingnya teknologi dalam memungkinkan kontinuitas bisnis, efisiensi operasional, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang cepat. Nah, perusahaan itu paling sukses adalah yang dapat mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi secara tepat dan efektif ke dalam strategi bisnis mereka. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya serahkan ke rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis transformasi digital. Yang pertama, transformasi proses bisnis. Jadi berfokus sama otomatisasi dan efisiensi kerja. Misalnya penggunaan sistem digital buat menggantikan pencatatan manual atau integrasi sistem agar alur kerjanya lebih cepat dan efektif. Contohnya itu kayak dalam industri manufaktur, penggunaan robotik atau otomatisasi bisa mempercepat produksi. Selain itu, integritas sistem dalam perusahaan juga membuat komunikasi antar divisi lebih lancar dan pekerjaan menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua ada transformasi digital model bisnis. Jadi itu perusahaan menciptakan nilai baru bagi pelanggan dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan teknologi digital kayak e-commerce, layanan berbasis aplikasi atau penggunaan data buat meningkatkan keputusan bisnis. Contohnya, dulu kita harus datang ke toko buat membeli barang, tapi sekarang cukup buka aplikasi e-commerce dan barang bisa dikirim ke rumah. Perusahaan juga menggunakan big data dan analitik buat memahami perilaku pelanggan dan menawarkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga ada transformasi digital domain bisnis. Jadi itu transformasi digital bisnis ini berarti perusahaan tidak hanya mengoptimalkan model bisnis yang sudah ada, tapi juga memasuki pasar baru. Contohnya itu banyak perusahaan retail yang tadinya hanya berjualan di toko fisik, kini memperluas jangkauan mereka dengan platform e-commerce dan strategi pemasaran digital. Dengan teknologi digital, perusahaan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dan bersaing secara global. Yang keempat, ada transformasi digital budaya dan organisasi. Jadi ini itu aspek yang paling sering terlupakan padahal sangat penting. Transformasi ini berkaitan dengan pola pikir dan budaya kerja dalam perusahaan. Jadi karyawan itu harus melekatkan teknologi dan terbiasa menggunakan alat digital dalam pekerjaan mereka. Selain itu, perusahaan juga harus mendorong kolaborasi dan kepemimpinan digital agar seluruh tim bisa bergerak menuju inovasi. Selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya transformasi digital. Yang pertama ada meningkatnya tuntutan pelanggan. Jadi di era digital ini pelanggan itu punya banyak ekspektasi yang lebih tinggi. Mereka ingin layanan yang cepat, personal, dan bisa diakses kapan saja. Contohnya sekarang banyak perusahaan yang menyediakan layanan berbasis aplikasi yang memungkinkan pelanggan bertransaksi dengan mudah. Dengan transformasi digital, perusahaan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efektif. Yang kedua ada peningkatan kompetensi pengadaan. Jadi teknologi digital juga membantu perusahaan dalam proses pengadaan dengan sistem e-procurement, AI, dan machine learning. Perusahaan bisa mencari pemasok terbaik, menegosiasikan harga lebih efisien, dan mengelola rantai pasokan dengan lebih baik. Jadi ini itu membuat proses pengadaan menjadi lebih cepat dan hemat biaya. Kemudian yang ketiga adanya persaingan yang semakin ketat. Jadi bisnis yang tidak beradaptasi dengan teknologi baru itu bisa tertinggal dari kompetitor. Transformasi digital memungkinkan perusahaan buat berinovasi cepat, meluncurkan produk baru, dan meningkatkan efisiensi operasional agar tetap kompetitif di pasar. Yang keempat adanya
Jadi karena perubahan era digital sekarang sangat cepat, perusahaan harus bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Dengan transformasi digital, bisnis bisa lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan yang terjadi. Kemudian kelima, adanya teknologi baru. Teknologi kayak cloud computing dan big data itu memberikan banyak peluang bagi perusahaan buat berkembang. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan itu bisa meningkatkan operasional, menciptakan produk inovatif dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Sekian dari saya serahkan. Oke, baik. Selanjutnya itu ada tantangan dalam transformasi digital. Nah, transformasi digital itu telah menjadi kebutuhan utama bagi berbagai organisasi dalam menghadapi era persaingan yang semakin ketat. Nah, dengan adopsi teknologi, perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi operasional, ciptakan inovasi baru, serta memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Nah, namun di balik berbagai manfaatnya itu, transformasi digital juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar implementasinya itu berjalan dengan lancar dan memberikan hasil optimal. Nah, berikut ini ada beberapa tantangan dalam transformasi digital. Nah, yang pertama itu ada resistensi terhadap perubahan. Nah, resistensi karyawan terhadap transformasi digital itu sering terjadi karena ketidakpastian dan kurangnya pemahaman mengenai manfaat teknologi yang baru. Nah, terutama jika perubahan itu dianggap menyulitkan pekerjaan atau mengancam posisi mereka. Nah, untuk mengatasi hal ini, perusahaan itu perlu menerapkan strategi manajemen yang aktif, seperti memberikan pelatihan yang memadai agar karyawan itu lebih percaya diri lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi yang baru, serta melibatkan mereka dalam proses perubahan dengan meminta pemasukan sebelum sistem diterapkan. Nah, dengan pendekatan yang tepat, karyawan akan lebih antusias menerima perubahan dan mampu beradaptasi di lingkungan digital. Nah, yang kedua tuh keterbatasan anggaran. Nah, tentunya transformasi digital ini memerlukan investasi yang sangat besar. Nah, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, serta biaya pemeliharaan dan juga keamanan cyber yang dapat menjadi tantangan bagi organisasi yang memiliki anggaran yang terbatas. Nah, untuk mengatasi hal ini, perusahaan itu dapat mengadopsi pendekatan bertahap dan memprioritaskan teknologi yang paling mendesak atau memanfaatkan solusi berbasis cloud yang lebih fleksibel secara biaya. Selain itu, mencari pendanaan alternatif seperti kerjasama dengan investor atau program subsidi pemerintah dapat membantu mengurangi beban finansial. Nah, dengan perencanaan keuangan yang matang tersebut, transformasi digital dapat dilakukan tanpa mengganggu stabilitas perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada kurangnya keterampilan digital. Nah, kurangnya keterampilan digital di kalangan karyawan dapat menghambat implementasi teknologi baru dan juga meningkatkan risiko kesalahan operasional. Nah, terutama pada organisasi yang masih bergantung pada metode manual. Nah, untuk mengatasi hal ini, perusahaan itu perlu menyediakan pelatihan digital secara berkala, merekrut tenaga ahli teknologi informasi atau bekerja sama dengan pihak eksternal untuk memberikan bimbingan teknis. Nah, dengan peningkatan keterampilan digital, karyawan akan lebih siap menghadapi tantangan dan juga mampu memanfaatkan teknologi secara optimal sehingga mendukung keberhasilan transformasi digital. Nah, yang keempat itu ada infrastruktur teknologi yang tidak memadai. Nah, infrastruktur yang kurang memadai seperti jaringan internet yang tidak stabil dan juga perangkat keras yang usang dapat menghambat transformasi digital. Nah, terutama di daerah dengan akses teknologi yang terbatas. Nah, untuk mengatasi hal ini, organisasi perlu mengevaluasi infrastruktur teknologi sebelum memulai perubahan, serta memprioritaskan investasi dalam peningkatan jaringan dan juga perangkat modern. Selain itu,
bekerja sama dengan penyedia layanan teknologi dapat menjadi solusi strategis agar implementasi teknologi itu sesuai dengan kebutuhan bisnis dan juga berjalan lebih efektif. Nah, yang kelima itu ada keamanan data dan privasi. Nah, meningkatnya penggunaan teknologi digital juga membawa risiko keamanan data dan juga privasi. Nah, termasuk ancaman serangan cyber seperti ransomware atau phishing. Nah, terutama pada sistem yang rusak atau tidak diperbarui. Nah, selain itu, perusahaan juga harus mematuhi regulasi seperti GDPR di Eropa dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang mengharuskan penerapan langkah pengamanan yang ketat. Nah, untuk mengatasi tantangan ini juga, bisnis dapat menerapkan enkripsi data yang kuat, firewall yang kokoh, audit keamanan yang berkala, serta pelatihan staf untuk meningkatkan kesadaran dan juga keterampilan dalam menghadapi ancaman cyber. Nah, yang keenam itu ada integrasi dengan sistem lama. Nah, banyak organisasi itu menghadapi tantangan dalam transformasi digital karena sistem yang lama tidak kompatibel dengan teknologi yang modern. Nah, sehingga dapat menyebabkan ketidakefisienan dan juga gangguan operasional. Nah, untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat menerapkan pendekatan bertahap dalam mengidentifikasi komponen yang paling desak untuk diperbarui serta mengadopsi teknologi yang dapat berjalan berdampingan dengan sistem yang lama. Selain itu, penggunaan middleware atau platform integrasi dapat membantu menghubungkan sistem lama dengan teknologi baru tanpa mengganggu operasional bisnis. Yang ketujuh itu ada kurangnya dukungan manajemen puncak. Nah, tentunya keberhasilan transformasi digital itu bergantung pada dukungan penuh dari manajemen puncak. Karena kurangnya visi dan komitmen dapat menghambat proses, menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak memadai, serta meningkatkan resistensi karyawan. Nah, untuk mengatasi hal ini, manajemen perlu memahami manfaat jangka panjang digitalisasi dan secara aktif mengkomunikasikan visi tersebut kepada seluruh organisasi. Nah, selain itu, keterlibatan mereka juga dalam pengambilan keputusan teknologi memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan strategis bisnis perusahaan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya silakan kepada teman-teman. Selanjutnya ada dampak transformasi digital terhadap efisiensi operasional. Transformasi digital telah menjadi salah satu elemen kunci dalam meningkatkan daya saing organisasi daerah modern. Peluang ini melibatkan penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta inovasi. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa implementasi teknologi digital memiliki dampak positif terhadap kinerja organisasi. Berbagai studi menyoroti aspek otomatisasi, peningkatan proses bisnis, serta penghematan biaya operasional sebagai beberapa manfaat utama dari transformasi digital. Berikut ini adalah beberapa dampak positif dari transformasi digital terhadap efisiensi operasional. Yang pertama adalah otomatisasi proses bisnis. Teknologi digital memungkinkan otomatisasi berbagai proses bisnis yang sebelumnya membutuhkan intervensi manual. Dengan adanya otomatisasi, kesalahan manusia dapat dikurangi, tugas-tugas rutin dapat dieliminasi, dan waktu siklus operasional menjadi lebih tepat. Itu yang ditemukan oleh Supriyadi, Makrifo, dan Tambadi pada tahun 2024. Contoh penerapan otomatisasi itu berupa sistem manajemen rantai pasokan berbasis digital, memungkinkan otomatisasi dalam mengadaan barang dan pengelolaan inventaris. Dengan teknologi seperti Internet of Things dan AI, organisasi dapat mengoptimalkan distribusi dan manajemen stok. Selain itu ada juga robotic process automation, otomatisasi yang digunakan dalam proses keuangan untuk menangani tugas seperti pemrosesan faktur dan rekonsiliasi data. Peningkatan akses dan kolaborasi. Teknologi digital juga meningkatkan akses informasi dan memungkinkan kolaborasi yang lebih efisien antara tim dalam organisasi. Dengan adanya platform digital seperti perangkat lunak kolaboratif, komunikasi dapat dilakukan secara lebih cepat tanpa batasan geografis. Contohnya seperti penggunaan Microsoft Teams, Meet, atau Zoom untuk mendukung komunikasi bersama tim secara virtual, serta implementasi enterprise resource planning untuk memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar departemen
membuka akses ke jumlah data yang lebih besar dan bervariasi. Dengan menggunakan analitik data dan kecerdasan buatan, organisasi dapat menggali wawasan lebih dalam guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Contoh penerapannya seperti big data analytic memungkinkan perusahaan memahami tren pelanggan dan pola konsumsi sehingga dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Dan ada juga machine learning yang membantu dalam meramalkan permintaan pasar dan mengoptimalkan strategi produksi serta distribusi. Yang keempat ada fleksibilitas dan mobilitas kerja. Teknologi digital memungkinkan karyawan untuk bekerja dengan fleksibel dari berbagai lokasi, meningkatkan produktivitas mereka. Contohnya seperti cloud computing tadi memungkinkan akses data dan aplikasi dari mana saja, mendukung badan kerja jarak jauh. Ada juga program Bring Your Own Device memungkinkan karyawan menggunakan perangkat mereka sendiri untuk mengakses situs perusahaan, yang meningkatkan efisiensi kerja. Yang terakhir ada optimasi proses dan layanan pelanggan. Teknologi digital memungkinkan organisasi untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dan responsif. Dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang canggih, perusahaan dapat memberikan layanan yang dipersonalisasi dan cepat. Contoh penerapan itu kayak chatbot berbasis AI untuk menangani pertanyaan pelanggan secara otomatis, dan CRM berbasis AI untuk mempersonalisasi interaksi dengan pelanggan berdasarkan riwayat transaksi mereka. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan saya oper ke Rupiah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai peran cloud computing dalam fleksibilitas bisnis. Jadi seperti materi sebelumnya ada disinggung mengenai cloud computing. Cloud computing adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data di internet, bukan di komputer atau perangkat lokal kita. Cloud computing ini memainkan peran yang penting dalam fleksibilitas bisnis sebagai bagian dari transformasi digital. Peran-peran tersebut dapat dilihat pada PPT, yaitu yang pertama ada skalabilitas yang mudah. Cloud computing memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan kapasitas komputasinya sesuai dengan kebutuhan. Semisal ada lonjakan permintaan, perusahaan dapat dengan mudah meningkatkan kapasitas server dan layanan tanpa harus membeli perangkat keras tambahan. Dan begitu pun sebaliknya, saat permintaan turun, kapasitas tersebut dapat dikurangi agar tidak memboros anggaran. Lalu yang kedua ada akses yang fleksibel. Cloud memungkinkan akses data dan aplikasi bisnis dari mana saja selama ada koneksi internet. Dengan adanya akses fleksibel ini, karyawan dapat tetap produktif meskipun tidak berada di kantor atau istilahnya WFH. Kemampuan ini juga memungkinkan perusahaan untuk merekrut karyawan tanpa terbatas pada lokasi fisik. Lalu yang ketiga ada efisiensi biaya dan pengurangan beban infrastruktur. Penggunaan cloud mengurangi kebutuhan untuk investasi dalam infrastruktur IT seperti cyber fisik dan data center. Sebagai gantinya, perusahaan dapat mengandalkan penyedia layanan cloud yang menawarkan pembayaran berbasis langganan. Dengan cara ini, perusahaan hanya membayar sumber daya yang digunakan sehingga mengoptimalkan anggaran. Lalu yang keempat ada keamanan dan pembaruan otomatis. Penyedia layanan biasanya menawarkan sistem keamanan yang canggih, termasuk enkripsi data dan firewall. Dengan adanya fitur ini, perusahaan tidak perlu mengalokasikan sumber daya lagi untuk mengelola perlindungan data mereka sendiri. Lalu yang kelima ada meningkatkan kolaborasi tim. Cloud computing menyediakan alat-alat berbasis online yang memungkinkan tim untuk bekerja sama. Contohnya seperti layanan Google Drive, di mana tim kita bisa men-save suatu dokumen dan mengedit file tersebut. Jadi tidak perlu lagi untuk mengirim file secara manual. Yang terakhir atau yang keenam ada disaster recovery dan backup data yang mudah. Dalam lingkungan bisnis, kehilangan data akibat kegagalan sistem dan serangan cyber dapat menyebabkan kerugian yang besar. Dengan adanya cloud, perusahaan dapat menyimpan cadangan data secara otomatis di pusat data. Jika terjadi kehilangan data, perusahaan dapat memulihkan informasi mereka dalam waktu yang singkat tanpa harus mengalami downtime yang berkepanjangan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anggul. Pada Anggul, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung masuk ke materi yang
aktivitas masyarakat tidak bisa lepas dari inovasi teknologi dan internet. Masyarakat sudah terbiasa memanfaatkan inovasi dan telepon seluler berbasis web. Pengusaha memanfaatkan internet untuk menyebarkan produk dan layanan bisnisnya secara luas, memperluas perkembangan teknologi, informasi, dan internet ke sektor bisnis. Para pembisnis dan pengusaha bisa berbisnis dengan cara tradisional sebelum internet hadir. Namun begitu internet hadir, masyarakat mulai berbisnis online dan konsumen hanya membutuhkan ponsel untuk membeli dan menjual. Keuntungan lainnya yang dirasakan antara lain meningkatkan efisiensi dengan biaya minimal dan menyelesaikan pembangunan, perubahan yang terkomputerisasi, memiliki kemampuan dalam merencanakan, membuat, mempromosikan, menangani, menunjukkan, dan merupakan model administrasi berbasis informasi. Informasi yang diperoleh menggabungkan informasi subjektif melalui serangkaian pilihan informasi dan penataan ulang yang diperkenalkan dalam menjelaskan struktur akun, kemudian membuat kesimpulan terus menerus dengan memikirkan metode pengumpulan data. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Mungkin itu saja materi dari kami. Memasuki pertanyaan jawab kepada kelompok pembahas, silakan. Ya, silakan kelompok 2. Oke, ada pertanyaan. Ya. Pembahasan gimana? Kepada Rizka dipersilakan. Terima kasih.
tadi pertanyaannya ya, apakah digitalisasi benar-benar menciptakan peluang yang setara bagi semua bisnis atau justru memperbesar kesenjangan antara perusahaan besar dan UMKM? Jadi menurut kami digitalisasi itu membuka peluang bagi semua bisnis termasuk UMKM dengan akses pasar yang lebih luas dan efisiensi operasional. Tapi perusahaan lebih besar itu mungkin lebih unggul dalam sumber dayanya maupun teknologi dan strategi digital yang bisa memberikan kesenjangan dan keberhasilan UMKM itu tergantung pada adaptasi dan edukasi digital serta dukungan kebijakan yang adil. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apakah bisa diterima? Berarti digitalisasi itu benar memberikan kesenjangan. Aku di sini akan menjawab pertanyaan Sophia Adela Putri. Pertanyaannya, bagaimana cloud computing tidak hanya meningkatkan fleksibilitas bisnis, tapi juga mendapat menimbulkan risiko tertentu bagi sebuah perusahaan? Jelaskan dengan contoh. Cloud computing itu bisa juga memberikan risiko ke dalam perusahaan tuh, contohnya kayak keamanan data yang rentan. Contohnya kayak dalam kasus Kominfo semalam tuh, keamanan data yang rentan bisa diserang dengan software menunjukkan bahwa sistem cloud yang kita kelola dengan baik bisa menjadi target empuk bagi peretas. Dampaknya itu pada kasus Kominfo itu data pemerintah yang bersifat rahasia bisa disalahgunakan atau dijual di dark web. Risiko ada juga ketergantungan pada infrastruktur cloud. Karena sistem terpusat, serangan pada PDN menyebabkan banyak layanan publik menumpuk, termasuk sistem imigrasi dan administrasi pendudukan. Dampaknya layanan e-government terganggu, masyarakat kesulitan mengakses dokumen dan informasi penting. Contoh risiko yang ketiga itu kurangnya enkripsi dan keamanan berlapis. Jika enkripsi dan protokol keamanan lebih ketat, serangan ransomware bisa dicegah atau dampaknya bisa diminimalisirkan. Dampak dari serangan itu data yang sudah terenkripsi oleh peretas tidak dapat dipulihkan dengan mudah. Dan yang terakhir itu pemulihan data yang tidak optimal risikonya. Jika sistem memiliki backup yang lebih aman, serangan ini bisa diatasi lebih cepat tanpa perlu memenuhi permintaan peretas. Dampaknya data-data itu hilang pada lagi karena diserang oleh yang serangan tadi itu butuh waktu lama untuk memberikan layanan tetap bagi masyarakat dan pemerintah. Untuk mengatasi risiko-risiko ini itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan, kayak peningkatan keamanan cloud, sistem backup yang lebih aman, kebijakan dan regulasi yang lebih ketat untuk meningkatkan standar keamanannya, dan edukasi dan kesadaran cyber. Guna pegawai yang cloud harus mendapatkan pelatihan keamanan cyber agar bisa mengidentifikasi ancaman sebelum terjadi serangan lebih besar. Sekian jawaban dari saya. Apakah bisa diterima Sophia Adela Putri yang ada dalam Zoom? Oke, untuk pas jalan. Terima kasih. Kepada kelompok pembahas yang hadir hari ini ataupun yang di Zoom, apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada bisa disimpulkan ya. Apakah ada dari teman-teman yang berhadir hari ini atau di Zoom yang ingin bertanya? Baik, mungkin tidak ada. Di sini saya simpulkan dari presentasi kami hari ini. Dalam rangka menghadapi era transformasi digital, perusahaan-perusahaan perlu memahami esensi dari transformasi digital, jenis-jenisnya, faktor-faktor yang mendorong, dan tujuan yang ingin dicapai melalui transformasi tersebut. Kesimpulannya, transformasi digital ini merupakan suatu keharusan bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan
proses manajemen dan inisiatif terhadap inovasi yang perlu diatasi untuk mencapai transformasi digital yang sukses. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu menghadapi tantangan tersebut dengan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan potensi transformasi digital dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka. Mungkin itu saja dari kami. Kami dari kelompok 1, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensinya gimana? Bapak dan Ibu yang juga masuk secara online. Oh ya. Jadi nanti tugasnya silakan waktu 2 sampai dengan terakhir ya, masing-masing individu meringkas materi kelompok 1. Untuk terakhir nanti 2, 3, 5, 9 yang malam ini ya. Dan kelompok 1 silakan mengupload di YouTube ya nanti, dan mengupload PPT serta makalahnya di script ya. Nanti dikirim ke grup bila sudah selesai. Nanti akan Bapak pantau, dan jangan lupa di mention ya di di YouTube biar Bapak langsung bisa melihat terus sambung dengan nama Bapak. Itu kan ada juga akun YouTube Bapak ya, jadi bisa tersambung seperti itu. Sama seperti Instagram ya. Kemudian yang ini tidak masuk Hanif Elus, ada yang tahu kabarnya Hanif? Tidak ada ya. Kemudian Alia ada di situ. Ada ya? Oke. Ada. Cahayani